Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang seseorang yang mengerti terhadap agama, kemudian dia tergelincir dalam suatu kemaksiatan, sehingga jatuh ke dalam jurang kemaksiatan terlalu dalam. Bahkan dia merasa banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merasa bahwa dosanya itu tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang bahkan yang tidak pernah melakukan dosa ini hanyalah malaikat. Itu pun masih mendapatkan pengecualian, yakni malaikat Qabil dan Habil pernah melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang namanya manusia itu sah-sah saja untuk melakukan kesalahan, namun yang penting pada akhirnya adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah diceritakan dalam kitab Husnut Tanabbuh juz 3 halaman 285. Di sana diceritakan bahwasanya seseorang yang sangat alim, yakni Syekh Ibrahim bin Adham, beliau pada suatu malam itu pernah bertawaf di Ka'bah, ya, di Baitullah, tawaf, dan pada saat itu sedang dalam keadaan sepi orang yang bertawaf, dikarenakan pada saat itu hujan. Jadi beliau berhenti di Multazam, di dekat Multazam beliau berhenti di sana, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'simni hatta la a'sikah. Ya Allah, jagalah diriku, berikanlah jaminan kepadaku sehingga aku tidak lagi bermaksiat kepadamu. Maka fahatafa hatifun, maka kemudian timbul suara yang tidak diketahui dari mana, itu namanya hatif. Sehingga kadangkala HP itu diartikan hatif, yakni ada suara tapi tidak ada orangnya, tidak diketahui orangnya. Jadi ada hatif, ada suara yang berkata kepada beliau, ya Ibrahim, wahai Ibrahim bin Adham, anta tas'alni an a'simukah wa kullu ibadi yas'alanil ismatah. Wahai Ibrahim bin Adham, engkau meminta kepadaku untuk ismah, mendapat jaminan untuk tidak melaksanakan, untuk tidak melakukan dosa. Sedangkan semua hamba-hambaku pun juga sama meminta ismah, meminta maksum kepadaku. Maka kalau itu aku kabulkan, kata hatif tadi, kata suara tadi, insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'alaman atafaddal waliman aghfar, maka artinya, maka kalau seandainya semua aku berikan maksum sebagaimana para nabi yang maksum tidak mungkin melakukan kesalahan, maka kepada siapa akan aku berikan kelebihan? Maka waliman aghfar, maka kepada siapa aku akan mengampuni? Maka setelah itu kata Syekh Ibrahim bin Adham, beliau menangis sejadi-jadinya sampai pada waktu subuh, dan kemudian merasa malu beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya para hadirin, dari cerita Syekh Ibrahim bin Adham tadi, bahwasanya memang bisa-bisa saja manusia itu melakukan suatu dosa selain para nabi, karena para nabi derajatnya adalah maksum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga dari kesalahan. Maka kalau selain itu, bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selain para nabi semuanya tidak maksum, kata beliau. Jadi kita sah-sah saja melakukan dosa, yang penting kita bertaubat dan jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram itu dikatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam itu melakukan suatu kesalahan, wa khairu khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang mau bertaubat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.